Terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Kamis tanggal 9 Desember tahun 2021 ini, saya akan mengomentari Munarman tahun 2014 dibayat sebagai anggota ISIS di Universitas Islam Negeri Jakarta atau Universitas Syarif Hidayatullah. Munarman ini sebagai sekretaris Forum Pembela Islam yang mendukung ISIS dan terorisme, dan juga dia sebagai anak buah daripada Rizik Syihab selaku ketua daripada Forum Pembela Islam, dan Munarman selaku sekretaris daripada Forum Pembela Islam. Selama ini Munarman ini setiap langkahnya cukup keras dalam menentang Presiden Joko Widodo. Rupanya tahun 2014 Munarman sudah dibayat sebagai anggota ISIS di Universitas Islam Negeri Jakarta atau Universitas Syarif Hidayatullah, dan pernah menyaksikan pembayatan anggota ISIS di Makassar. Timbul keheranan, Universitas Islam Negeri Jakarta atau Universitas Syarif Hidayatullah tidak ada yang tahu dan tidak ada laporan universitas kepada polisi, sepertinya menyembunyikan kejadian tersebut. Ada dugaan Universitas Syarif Hidayatullah ini sudah disusupi garis keras, diduga sering memberikan kesempatan kepada kelompok garis keras melakukan berbagai kegiatannya, termasuk pembayatan Munarman anggota ISIS tersebut. Densus 88 dan Badan Intelijen Negara agar mengamati para dosen dan pengurusnya dan mahasiswanya terkait dengan keterlibatan anggota ISIS atau anggota terorisme lainnya, sehingga Densus 88 itu bersama Badan Intelijen Negara agar mengamati para dosen dan pengurusnya dan mahasiswanya apakah ada yang keterlibat dalam anggota ISIS atau anggota terorisme tersebut. Itu perlu dilakukan karena saya lihat sebesar, karena sudah banyak universitas negeri yang disusupi daripada garis keras ini, yaitu seperti berinformasi Universitas Indonesia, ada juga menyatakan Institut Pertanian Bogor dan lain sebagainya. Jadi Munarman saat ini sedang diperiksa di pengadilan negeri terkait tuntutan anggota terorisme. Jadi harapan saya Densus 88 meningkatkan kinerjanya dalam memberantas terorisme yang suka mengebom tempat ibadah Kristen dan umatnya yang tidak bersalah. Dan juga perlu juga Densus 88 ini selalu mengamati semua universitas negeri apakah dosennya itu diduga sudah banyak yang tersangkut daripada anggota terorisme tersebut atau garis keras. Sampai sekarang ini sudah banyak dugaan-dugaan masyarakat ke sana. Jadi saya lihat masalah ISIS ini, masalah Munarman ini. Jadi Munarman ini rupanya selama ini orang tidak tahu bahwa dia sudah dibayat sebagai anggota ISIS. Tahunya kita bahwa Munarman ini hanya menyaksikan pembayatan ISIS di Makassar. Rupanya dia pada tahun 2014 sudah dibayat di Universitas Negeri Syarif Hidayatullah atau di UIN. Itu disingkat di UIN. Jadi ini yang perlu, berarti Universitas Syarif Hidayatullah ini sudah sering memberikan kesempatan melakukan kegiatan di Universitas UIN tersebut, seperti pembayatan daripada Munarman di Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta tersebut. Dan itu perlu dicurigai, para dosennya itu juga perlu dicurigai, itu para dosennya, pimpinannya, para mahasiswanya, apakah mereka ada yang terlibat di dalam masalah ISIS atau terorisme tersebut. Jadi jangan didiamkan saja, itu perlu diamati secara mendalam. Jadi
Apalagi kasus Munarman ini sudah diproses di pengadilan negeri dan diperiksa perkaranya, dan juga katanya dia sudah dibayar tahun 2014 di Universitas UIN tersebut. Berarti sangat kuat buktinya bahwa dia melakukan kesalahan terorisme tersebut. Jadi harapan saya agar Densus 88 lebih meningkatkan kinerjanya dalam memberantas terorisme yang suka mengebom tempat-tempat ibadah Kristen dan umatnya yang dan juga mengebom umat-umat Kristen yang tidak bersalah. Ini yang saya lihat yang perlu dijaga keamanan di negara ini. Karena harapan saya Densus 88 ini agar semua universitas negeri itu dan diamati secara mendalam, dan juga lembaga-lembaga negara juga perlu diamati, seperti KPK dulu ada Taliban di sana, dan juga lembaga-lembaga negeri juga perlu diamati apakah sudah disusupi atau tidak sama terorisme tersebut. Sekian dan terima kasih.